Shalom, saya Samuel William Alvito dari kelas 12 MM1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu persepuluhan dan bagaimana cara menghitung persepuluhan yang benar. Oke, pertama kita apa sih itu perpuluhan? Umat Kristen mungkin sudah tidak asing dengan istilah persepuluhan. Arti persepuluhan adalah berkat yang kita kembalikan kepada Tuhan sebesar 10%. 10% dari setiap orang ini nantinya akan diberikan kepada orang Lewi, yaitu orang yang Tuhan khususkan untuk melayani Tuhan. Pada masyarakat saat ini, peran orang Lewi digantikan dengan gereja. Persepuluhan tentu berbeda dengan beramal. Prinsipnya yaitu kita memberikan 10% kepada Tuhan agar Tuhan menjaga 90% yang kita punya. Tuhan telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita dan kita perlu mengembalikan sebagiannya. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Salah satu tujuan melakukan persepuluhan adalah untuk memperluas kerajaan Tuhan dalam arti membangun gereja-gereja dan sebagainya. Harta yang terkumpul dari hasil persepuluhan nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Mereka akan mengelola harta tersebut. Bisa dialokasikan untuk pembangunan gereja, menafkahi anak yatim, jemaah miskin, dan yang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dari persepuluhan selain doa Kristen untuk persepuluhan, juga tata cara penghitungannya. Mungkin sebagian jemaat juga masih bingung cara menghitung persepuluhan yang benar. Terus kita lanjut ke ayat-ayat Alkitab terkait persepuluhan. Sebelum membahas mengenai cara menghitung persepuluhan yang benar, alangkah lebih baik jika kita terlebih dahulu membahas dasar dari persepuluhan dalam Alkitab. Alkitab adalah panduan hidup bagi umat Kristen, yang di dalamnya terdapat kisah-kisah pendahulu, ajaran-ajaran, dan sebagainya. Ayat-ayat yang terkandung di dalam Alkitab pun memuat berbagai tema, seperti ayat Alkitab tentang pengendalian diri, ayat Alkitab tentang kesetiaan pasangan, ayat Alkitab tentang hati yang hancur, ayat Alkitab untuk menguatkan iman, dan sebagainya. Selain ayat tersebut, Alkitab juga mengandung ayat lainnya yang berkaitan dengan persepuluhan dengan cara menghitung persepuluhan dengan benar, yaitu yang pertama, Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yang kedua, Imamat 7 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Yang ketiga, Ulangan 14 ayat 22 sampai 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu, ditempatkan yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan di gandummu, di anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Lalu yang keempat, ada Bilangan 18 ayat 21 mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai pemilik pusakanya, untuk membalas pekerjaannya yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Lalu kita lanjut ke cara penghitungannya. Dan sekarang kita akan menghitung persepuluhan dengan benar. Sekarang kita sudah tahu landasan tentang persepuluhan. Lalu bagaimana cara menghitung persepuluhan yang benar? Sebenarnya dari namanya saja sudah kita tahu bahwa yang dimaksud persepuluhan yaitu mengembalikan berkat Tuhan sebesar 10%, dan Tuhan akan menjaga sisanya yang 90%. Jadi jika penghasilan kita sebesar
5 juta rupiah, nilai persepuluhannya adalah 500.000. Penghasilan yang dijadikan acuan untuk persepuluhan adalah penghasilan kotor. Jadi, bukan hitung-hitungan penghasilan bersih, yaitu penghasilan kotor yang telah dikurangi beban-beban lainnya. Misalnya, seseorang punya penghasilan 10 juta rupiah, beban konsumsi 3 juta rupiah, beban listrik, sewa rumah, dan reparasi kendaraan sebesar 3.500.000, sehingga penghasilan bersih orang tersebut sebesar 3.500.000 rupiah. Persepuluhan yang perlu disetorkan orang itu bukanlah 10% dari 4.500.000, tetapi 10% dari 10 juta rupiah atau sejuta rupiah. Jadi, bagaimana jika penghasilan yang dimiliki seseorang terlampaui sedikit? Persepuluhan tetap bisa disetorkan karena nilainya hanya per 10 dari total penghasilan. Contohnya, ada orang yang penghasilannya sebulan sebesar 500.000. Apa orang itu tetap harus menyetor persepuluhan sebesar 50.000? Karena jemaat tidak mampu dalam membayar persepuluhan, kecuali jika tidak punya penghasilan sama sekali. Masalahnya hanya tinggal rela atau tidak. Lagi pula, menyetorkan persepuluhan memang selalu serasa berat bagi seorang yang tidak terbiasa melakukannya, mau pendapatan dia besar ataupun kecil. Demikianlah penjelasan mengenai cara menghitung persepuluhan yang benar. Intinya, persepuluhan dihitung dari penghasilan kotor seseorang dan bukan pendapat bersihnya. Ini mungkin agak memberatkan bagi sebagian orang, namun ingatlah bahwa janji Tuhan itu nyata. Bagaimanapun sepersepuluhan dari pendapatan kita juga nantinya akan habis. Tinggal cara habisnya saja seperti apa. Kita tidak tahu kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin di perjalanan kendaraan kita mogok dan akhirnya kita menggunakan sepersepuluhan pendapatan untuk reparasi kendaraan di bengkel, atau lebih parah lagi, sepersepuluh gaji kita telah dicuri orang. Akan lebih bijak dan baik kalau di awal sudah kita sisihkan 1/10 atau 10% dari pendapatan kotor untuk diberikan pada gereja. Gereja akan memberikannya kepada pihak yang berhak seperti anak yatim, janda, golongan lain yang tercantum dalam Alkitab. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Saya Samuel Mafito dari kelas 12 M1, dan terima kasih. Shalom.